Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenal aljabar. Aljabar adalah salah satu cabang penting dalam matematika. Kata aljabar berasal dari kata al-jabr yang diambil dari buku karangan Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, yaitu kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Pemakaian nama Al-Jabar sebagai penghormatan kepada Al-Khawarizmi atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Al-Jabar melalui karya-karya tulisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk Al-Jabar. Terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel atau nilai berubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Contohnya, kamu dapat memahami contoh-contoh apabila telah mengenal definisi yang pertama dari suku, faktor, koefisien, konstanta, variabel suku sejenis dan tidak sejenis. 1. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda negatif atau positif. Nah, tolong digarisbawahi, suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda negatif atau positif. Contohnya, 9A tambah 2B itu terdiri dari dua suku. Apa saja? Yaitu 9A dan 2B. Nah, contoh yang kedua, 3N pangkat 2 kurang 2N kurang N. Nah, ini terdiri dari berapa suku? Ada 3 suku, yaitu 3N pangkat 2, 2N, dan N. Nah, penyebutan 2 suku itu disebut dengan binom, sedangkan 3 suku disebut trinom. Lalu suku banyak itu dinamai dengan polinom. Namun apabila hanya ada satu suku, biasanya disebut dengan suku tunggal. Nah, yang kedua yaitu faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya, M kali N kali O, atau bisa kita tulis dengan M titik N titik O. Itu artinya juga sama dengan M kali N kali O. Atau kita menulisnya seperti ini, M, N, O. Artinya juga sama, maksudnya M kali N kali O. Maka faktornya adalah M, N, dan O. Nah, yang ketiga yaitu koefisien. Nah, apa itu koefisien? Yaitu faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Jika terdapat koefisien yang nilainya sama dengan 1, ya, maka kamu tidak perlu menulisnya. Nah, apabila misalkan 1A kurang 1B kurang 1C, jadi hanya cukup menulis A kurang B kurang C. Karena nilainya juga sama. A itu artinya 1, B itu artinya 1, C itu juga artinya 1. Maka bisa kita tulis, nggak perlu masukkan angka satunya. Jadi kita tulis A kurang B kurang C. Contohnya, 5X pangkat 3 tambah
2Y kurang 2, maka, nah, yang mana koefisiennya? Yaitu 5 adalah koefisien dari X pangkat 3. Sedangkan 2 adalah koefisien dari Y. Nah, di sini ada koefisiennya ada 2 ya, 5 dan 2. Yang keempat, yaitu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan konstan atau tetap. Contoh, 9A pangkat 2 tambah 8B kurang 3. Nah, dari persamaan tersebut yang mana merupakan konstanta? Nah, konstanta itu adalah 3. Nah, masuk yang kelima, suku sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda, disebut dengan suku tidak sejenis. Contoh, 2PQ tambah 5PQ. Nah, ini disebut dengan suku sejenis. Ya, karena di sini ada sama suku ya, PQ dan PQ juga ya, 2PQ tambah 5PQ. Nah, sementara kalau misalkan 2XY tambah 3N. Nah, ini disebut suku tidak sejenis karena memang sukunya berbeda ya. Yang pertama suku XY dan N. Maka kita sebut ini bukan suku tidak sejenis ya, artinya suku tidak sejenis. Nah, di sini ada contoh soal 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 kurang 4x tambah 7. Nah, pertanyaannya, ada berapa suku dari bentuk aljabar di atas? Nah, kita lihat ada berapa suku. Ya, yang pertama 1, ya, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 suku. Nah, kemudian koefisien. Nah, kita lihat dulu. Koefisien dari aljabar berikut ini yang mana? Nah, koefisiennya yaitu ya 2, 5, dan 4. 2, 5, dan 4 ya. Jadi biasanya koefisien ini dia berdekatan dengan variabelnya. Nah, variabelnya kalau ditanya variabelnya yang ini ya, X pangkat 4, X pangkat 3, dan X itu namanya variabel. Ya, variabel. Nah, kemudian konstanta. Yang mana konstanta dari aljabar berikut? Ya, konstantanya yaitu 7. Ya, konstantanya yaitu 7. Nah, seperti inilah kalau misalkan ada pertanyaan untuk mencari ada berapa suku, kemudian koefisiennya yang mana, dan konstantanya yang mana. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. 9K tambah 8M kurang 4KM kurang 15K tambah 7KM. Nah, pertanyaannya, dari persamaan atau aljabar berikut ini, manakah yang termasuk suku sejenis? Nah, kita lihat yang suku sejenis. Ya, kita lihat sama-sama, lihat variabelnya ya. Misalnya K dengan K gitu. Nah, yang suku sejenis, yang pertama itu 9K dan negatif 15K. 9K dan negatif 15K. Kemudian mana lagi suku yang sama? Ini ya, negatif 4KM dan 7KM. Negatif 4KM dan 7KM. Nah,
Ini adalah suku-suku sejenis. Nah, kita masuk contoh soal yang ketiga. Apakah 5x pangkat 3 y kurang 2 dan negatif 5x pangkat 3 y pangkat 4 merupakan suku sejenis? Nah, di sini walaupun variabelnya sama ya, x dan y-nya juga sama, nih variabelnya sama ya, sejenis. Namun ini dikatakan tidak sejenis karena y di sini tidak sama pangkatnya. Ya. 5x pangkat 3 y pangkat 2 dan negatif 5x pangkat 3 y pangkat 4. Nah, kalau x pangkat 3-nya udah sama, namun y-nya di sini pangkatnya berbeda, maka pernyataan ini merupakan bukan suku sejenis. Nah, dikatakan sejenis apabila y-nya di sini pangkat 2. Jadi kalau misalnya di sini y pangkat 2, maka pernyataan ini adalah suku sejenis. Namun karena di sini y-nya pangkat 4, artinya bukan suku sejenis. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang mengenal aljabar dan bentuk-bentuk aljabar. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.